ternyata Yahudi golongan kiri menurut mereka yang tidak Yahudi yang biasa saja, Yahudi yang pertengahan dan Yahudi yang menentang. Kaum Yahudi yang ini dia adalah kaum Yahudi yang demokratis menurut mereka, dan dia ternyata mendukung kemerdekaan Palestina. Kafir. Itu orang Yahudi. Kenapa disampaikan? Inilah tamparan. Ternyata orang Yahudi juga yang tidak mau sesama manusia didolimi, khususnya di Palestina. Dan dia mengakui ternyata selama hidupnya orang Yahudi ini tadi merasa aman, merasa beribadah dihargai selama ada masa khilafah, ada khilafah alami di bawah kepemimpinan khilafah. Dia mengakui begitu indahnya hidup kebersamaan. Ini kata beliau ini yang pertama. Yang kedua, hasil dari konferensi itu, visi utama golongan kiri ini adalah membangun satu-satunya demokratis, negara demokratis, gitu ya, di mana seluruh warganya dijamin kemerdekaannya untuk melaksanakan agamanya. Dan menurut mereka di Palestina lah dia katanya merasakan kehidupan kebebasan beragama waktu sebelum datangnya Zionis laknatullah alaih. Takbir para Muhammad. Yang ketiga, dia juga mendukung adanya boykot produk-produk yang beraliansi kepada Zionis Israel, dan itu ternyata sangat-sangat didukung oleh mereka. Kenapa? Walaupun mungkin kita kecil, seluruh dunia memboikot Israel sekarang, utangnya sudah sebut. Ya, itu dari hasil boikot. Selanjutnya, yang keempat, yang penting ya saya sampaikan, dan kita juga harus mengapresiasi khususnya kepada negara bukan Australia, ayo, yang Afrika Selatan yang melarang para petinggi Zionis keluar dari Zionis Israel, dan itu kalau sampai keluar akan ditangkap. Dan juga harus kita beritakan ya, agar apa? Mereka juga semakin ketakutan. Kalau mereka yang ketakutan mati kan sebenarnya. Adapun secara akidah nggak ada apa-apa. Mereka banyak yang kencing di lapangan perjuangan, banyak yang gila, banyak yang saling membunuh. Kenapa? Motivasi yang seperti. Nah, inilah pentingnya kita mensosialisasikan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita khususnya di Palestina, juga khususnya di Indonesia. Bahkan mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan waktu zaman dahulu. Saya masih ingat, saya datang waktu kepada imam meskipun yang sekarang waktu menjadi imam di Ustaz Yasir Mansur ke Dubes Syria. Apa kata beliau? Ternyata jalan malam kita dari Cilengsi sampai ke Bekasi waktu itu sudah diupload di PBB. Subhanallah, ya. Coba kita hayati, kenapa sih harus jalan malam hari? Ternyata pertama, salah satu waktu yang dijabah doa adalah di sepertiga malam. Kedua, orang yang bepergian doanya dijabah. Dikirnya orang yang berjalan baik tatkala lurus kita baca, ayo dong sambung dong. Alhamdulillah. Kalau menanjak, Allah Akbar. Kalau menurun, alhamdulillah. Itu takbir yang luar biasa pahala di sini. Maka ternyata jalan malam kita pun bisa mengitarkan dunia. Takbir. Yang selanjutnya, Israel harus di bumi hanguskan dari muka bumi. Kata beliau di Melayu yang ngomong ini Pak Hewan, saya yang bikin hasil dari konferensi itu. Kenapa? Karena dia sebagai negara imperialis, negara apartheid, Aduh, saya membaca kata ini susah, maklum, nggak ada bola. Ya. Nah,
Yang terakhir, kita harus berani melawan mereka. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama tadi boykot, kedua sosialisasikan apapun berita dari Palestina untuk masyarakat luas, baik melalui kalau tadi bisa WA ya WA yang bisa diterapkan bagus ya. Biar apa? Berita genosida itu adalah nyata dan itu mengingatkan bikin mereka termasuk tentara mereka ketakutan. Allah baik. Sekarang kepada namanya maaf para yogi, kenapa semangatnya saya gitu? Ternyata ada orang yang beda yang nampar mereka gitu, saya semangat banget. Ternyata bukan kita aja, orang yang beda nggak seneng gitu loh. Seperti itu terjadi di Palestina. Baik, para hewan, kalau tadi disebut tentang apa temanya dengan semangat hijrah kita bebaskan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Saya sedikit yang waktu 10 menit lagi. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin bicara tentang hijrah. Ini penting buat kita. Ya, penting juga buat Penjabar Bogor. Dari hari berganti hari. Dari minggu ketemu minggu. Dari bulan ketemu bulan. Dari tahun ketemu. Sekarang tanggal berapa? Para Bogor 17 Muharram. Artinya tahun Hijriah kita telah lewati setengah bulan lebih. Apa yang perlu kita evaluasi? Ayo bareng-bareng yang buat cepat-cepat masuk lagi. Kenapa ini penting? Dari sejak tahun 1446 pertanyaan nggak perlu dijawab, nggak ada hadiahnya juga. Ya, buat diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah sepanjang tahun 1460 Hijriah itu banyak hal positif yang kita lakukan? Nggak usah dijawab, renungkan dalam hati kalian. Apakah sepanjang tahun 1446 Hijriah itu ilmu kita bertambah? Nggak usah dijawab, renungkan. Apakah sepanjang tahun yang lalu amal soleh kita, baik itu zakat kita, infak kita, sedekah kita bertambah? Terakhir, apakah selama tahun 1446 Hijriah yang lalu akhlak kita sudah lebih baik dari sebelumnya? Jika sudah, ayo bareng-bareng kita pertahankan. Ayo bareng-bareng kita tinggalkan agar predikat tertinggi di sisi Allah bisa kita raih. Apa? Takwa Allah. Karena hanya dengan takwa semua problematika terjawab dengan mudah. Dengan takwa rezeki tidak akan pernah lewat buat kita. Dengan takwa segala urusan akan dipermudah. Dengan takwa akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi saya sampaikan surat Al-Baqarah, sudah disampaikan juga oleh Qori tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke 218, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap ridho atau rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tidak berani menafsirkan, saya ikuti kata tafsir. Di sini ada Syekh Nasr bin As-Sa'di menjelaskan, siapapun dia, dari manapun dia, kulitnya putih kek, hitam kek, miskin kek, kaya kek, kalau dia memiliki 3 hal ini, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dan pertolongan Allah. Siapa itu? 3 sifat yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan disayangi oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Siapa? Suratnya jelas. Innal ladzina amanu, itu orang yang
bukan iman. Apa sih iman? Wah, kok ngajarin? Dari kan saya ngikutin beliau ya. Kata saya tadi, bukan kata saya. Kata beliau, iman itu merupakan pembeda orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara. Jadi kalau kita terbetul hari ini, ya cemerung, nggak mau senyum, itu berarti orang yang agak sedikit ada kesusahan aja lah. Ya, kalau kita harus ceria, ya begitu murah senyum, berarti insya Allah kita termasuk dia ceria bahagia. Betul karyawan? Betul karyawan? Jawab belum? Ya, kenapa saya ngajar seperti ini? Itu tadi, itu diminta saya agar apa? Konsentrasi. Sama ya. Kalimat-kalimat ini sekolah saya ini. Nah, iman pula yang akan menjadikan pemisah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Iman pula yang akan menjadi wasilah diterimanya amal soleh yang kita lakukan atau tertolak sia-sia di hadapan Allah SWT. Itu dasarnya. Kenapa? Rasulullah selama 13 tahun mengajarkan kepada para sahabat tentang tauhid, baik itu ilahiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifat Allah secara tuntas. Walaupun diganggu oleh orang kafir Quraisy, dia selalu istiqomah. Walaupun ditolak sampai meninggal, nggak terasa rasanya dia hadapannya adalah surga. Kafir. Itulah iman. Kalau iman itu menggerakkan semuanya jadi nilai positif. Kan kalau kenal taklim biasa lah intinya, apalagi kelihatan aman nggak ada apa-apanya. Itu sudah sombong, dan sombong itu adalah pakaian Allah. Berarti kalian menyanyi Allah, pasti Allah akan murka. Kamu kemana-mana yang kayak begini orang nggak punya ilmu, ya nyampainya secara emosi, bukan emosi, maaf begitu saya maaf. Ya. Kenapa memotivasi aja, saya ngomong nggak bisa apa-apa, kamu nggak punya ilmu, nggak masalah apalagi ya. Tapi saya bisa memotivasi, Pak. Agar apa semangat ibadah kepada Allah.